Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sumber daya alam Indonesia. Baiklah, kepada adik-adik semua, silakan membaca selama 5 menit terlebih dahulu. Tunggu sebentar, saya cari dulu materinya, oke?
Baiklah, kalau sudah membaca, Bapak akan menjelaskan. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bentangan alam yang ada di muka bumi, memiliki karakteristik yang beragam dan serta bentuk bentang alam di muka bumi ini. Dan salah satu komponennya adalah sumber daya alam. Kata sumber daya alam sendiri merupakan nilai potensi suatu materi dalam kehidupan, yang berarti jika sumber daya alam berarti nilai potensi suatu materi dalam kehidupan yang berasal dari alam, atau dapat didefinisikan juga sebagai nilai kekayaan yang terdapat di alam dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Macam-macam sumber daya alam. Berdasarkan sifat, sumber daya alam dibagi menjadi 3. Sumber daya alam yang terbarukan seperti flora dan fauna. Sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti batu bara, bahan-bahan tambang, dan lainnya. Sumber daya alam yang selalu tersedia seperti udara dan sinar matahari. Baiklah, kita lanjut. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, contohnya tubuh hewan, dan berbagai mikroorganisme. Sumber daya non-hayati, sumber daya alam yang bukan dari makhluk hidup atau benda hidup, contohnya udara, air, tanah, dan bahan tambang. Berdasarkan kegunaannya, sumber daya alam terbagi menjadi 2. Sumber daya alam untuk bahan baku dan sumber daya alam untuk energi. Sumber daya alam untuk bahan baku yaitu digunakan untuk nilai yang lebih tinggi. Misalnya flora dan fauna menjadi bahan makanan dan lain-lain. Sumber daya alam penghasil energi, contohnya sinar matahari, mampu membuat pembangkit listrik tenaga air, dan udara membantu untuk bernapas, air dan bahan tambang untuk pembangkit listrik. Sumber daya alam perairan. Kita telah mengetahui ada berbagai jenis sumber daya alam yang tersebar di berbagai tempat. Nah, sekarang akan kita bahas tentang sumber daya alam perairan. Sumber daya alam perairan tidak lain antara lain tentang perikanan. Biasanya perikanan ini dipengaruhi oleh suhu dan juga kedalaman laut. Kedalaman laut, ikan berkumpul di laut dangkal. Yang kedua, kekayaan pesisir yang berada 12 mil dari garis pantai, di mana proses sumber daya alam masih dipengaruhi oleh daratan, contohnya terumbu karang dan mangrove. Padang lamun, yaitu tumbuhan monokotil yang ada di laut dangkal yang muncul di permukaan laut, tapi dasarnya tertutup laut. Peristiwa dan panorama indah di pantai. Hal ini biasanya dikembangkan sebagai peristiwa pantai atau bisa disamakan wisata bahari. Energi dan pertambangan. Dalam hal energi, air laut bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga gelombang atau PLTGL. Dalam hal pertambangan seperti mineral, gas bumi, terdapat pada di bawah laut seperti minyak bumi dan gas alam yang terdapat pada endapan cekungan tersier dan juga menjadi penghasil garam. Kita lanjut. Sebaran sumber daya alam darat. Kalau tadi yang wilayah perairan, sekarang kita ganti sebagai sumber daya alam yang tersebar di daratan.
yaitu yang pertama pertanian. Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena karakteristik tanah Indonesia cocok untuk bidang agraris. Contohnya ladang, tegalan, sawah, kebun atau pertanian industri. Selain faktor fisik, faktor teknik juga perlu diperhatikan dalam pertanian. Contohnya rotasi tanah. Peternakan, di mana usaha ternak dibagi menjadi 3, yaitu hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Contoh hewan besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. Hewan kecil seperti kambing, domba, dan unggas. Contohnya seperti itik, ayam, dan lain-lain. Contohnya di Jawa Barat banyak peternakan itik. Di Sulawesi Selatan banyak terdapat kerbau. Dan di Nusa Tenggara banyak peternakan kuda. 3. Kehutanan. Sebagai negara dengan iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, oleh karena itu Indonesia cocok ditumbuhi hutan-hutan tropis yang berguna sebagai paru-paru dunia dan juga ekspor kayu. Pertambangan. Tidak hanya di wilayah perairan, pertambangan juga ada di wilayah daratan. Contohnya sisa tumbuhan dan hewan yang mati yang terkubur di dalam sehingga membentuk batuan dan menghasilkan minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Pariwisata Indonesia sangat kaya dengan kenampakan alam seperti pegunungan, lembah, air terjun, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan menjadi tempat wisata. Perikanan darat atau disebut sebagai perikanan air tawar atau air payau. Biasanya penangkapannya dilakukan di sungai, rawa, dan tempat-tempat budidaya lainnya. Prinsip ekoefisiensi. Di kehidupan kita sebagai makhluk baik individual ataupun kelompok, kita sangat membutuhkan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengolah sumber daya alam secara efisien. Untuk itu, dikenallah prinsip ekoefisiensi. Prinsip ekoefisiensi merupakan prinsip yang bertujuan menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dengan efisiensi ekologi ataupun lingkungan sekitar. Meminimalisir limbah yang terbuang supaya bahan yang diambil itu dapat digunakan secara menyeluruh. Di mana prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan SDA yang dapat diperbarui. Yang kedua, minimalisir penggunaan bahan baku. Yang ketiga, mengurangi limbah berbahaya ke lingkungan. Serta yang keempat, menghasilkan produk yang bisa didaur ulang. Selain prinsip ekoefisiensi ini, ada juga prinsip lain yang akan kita bahas. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Kita memanfaatkan sumber daya alam harus didasari oleh pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah memaksimalkan sumber daya alam yang untuk menghidupi masa kini tanpa membahayakan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Di mana prinsipnya adalah sebagai berikut. Equity, ekonomi, energi, ekologi, management. Equity, pemerataan guna untuk menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan di kehidupan masyarakat. Ekonomi, keahlian dan performa pekerjaan yang diperlukan ditingkatkan agar daya saing semakin meningkat demi mendapatkan pekerjaan yang layak. Meningkatkan infrastruktur dasar serta menerapkan kerjasama
ekonomi strategis. Energi minimalisir sumber yang digunakan atau memanfaatkan dengan efektif sehingga limbahnya bisa berkurang. Ekologi menempatkan pembangunan itu di wilayah yang sesuai dalam aspek ekologis. Pembangunannya juga tidak melebihi dari kapasitas lingkungan itu sendiri. Enactment. Pentingnya peran dari masyarakat itu sendiri agar upaya itu dapat dioptimalkan, di mana pemerintah harus berperan secara seletor yang menampung aspirasi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan untuk tujuannya tercapai memiliki dua syarat, yaitu potensi SDA dengan pengolahan yang ramah lingkungan dan dengan menjamin kesempatan yang adil dan merata setiap masyarakat. Lanjut, pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan SDA yang ada di lingkungan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama, reklamasi. Dan kedua, peningkatan lahan garapan. Yang ketiga, meningkatkan persediaan pangan. Yang keempat, pengembangan transportasi. Reklamasi bertujuan untuk memperluas lahan dan menciptakan lahan baru yang dapat dilakukan sebagai salah satunya dengan pengeringan rawa dengan cara membangun saluran air atau tunggul. Selain itu, melakukan perbaikan lahan bekas tambang dan juga pengeringan laut. Yang kedua, peningkatan lahan garapan. Tidak semua lahan bisa dijadikan pertanian. Jadi diperlukan kondisi fisik yang baik dan mendukung, serta kesediaan air dan matahari. Selain itu, topografi atau relief juga perlu diperhatikan dan juga tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga, meningkatkan persediaan pangan, di mana pangan merupakan kebutuhan pokok manusia, yaitu peningkatan hasil panen atau revolusi hijau, yaitu dengan cara intensasi pertanian, deforestation, eksploitasi pertanian, rehabilitasi pertanian, dan yang terakhir dengan mekanisme pertanian. Pengembangan transportasi seperti sepeda motor, gerobak yang ditarik hewan, dan juga delman. Namun dengan seiring perkembangan zaman pada abad ke-19, ditemukan mesin uap yang dapat diterapkan pada kereta uap dan terus berkembang hingga ditemukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan transportasi. Meskipun merupakan upaya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam dan mengurangi akibat limbah, nyatanya prinsip pembangunan ini menimbulkan berbagai dampak yang tidak hanya berdampak positif namun juga berdampak negatif. Dampak positif, tingkat keberhasilan dari pembangunan dibagi menjadi dua indikator, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Indikator ekonomi berkaitan erat dengan faktor finansial. Hal ini dapat dilihat dari 1. Peningkatan produk nasional bruto. 2. Fasilitas transportasi dan komunikasi. Yang ketiga, konsumsi energi. Yang keempat, tenaga kerja di sektor industri. Peningkatan produk nasional bruto atau PNB menunjukkan nilai seluruh produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam setahun. Yang kedua, fasilitas transportasi dan komunikasi berupa pembangunan jalan, tol, bandara, dan lain-lain. Menunjukkan pembangunan dengan peningkatan aksesibilitas. Sementara untuk komunikasi, saat ini telepon tidak lagi memakai kabel, melainkan menggunakan gelombang elektronik yang berbentuk HP. Yang ketiga, konsumsi energi.
dapat membangun memerlukan banyak energi, termasuk energi listrik yang dihasilkan bahan bakar fosil dan juga batu bara. Semakin meningkatnya konsumsi energi, hal ini berarti meningkatnya pembangunan tenaga kerja di sektor industri. Peningkatan pembangunan dari segi tenaga kerja dapat dilihat dari peningkatan tenaga kerja di industri tersier dan sekunder. Indikator sosial berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Peningkatan melek huruf atau pendidikan yang menunjukkan meningkatnya pembangunan di daerah tersebut. 2. Kesehatan dan kesejahteraan dicerminkan dengan angka harapan hidup dan juga angka kematian bayi. Selain itu juga dicerminkan dari angka kekurangan gizi, khusus kelaparan, dan lain-lain. Tidak hanya itu, ada juga indikator lain seperti peningkatan investasi, potensi daerah, dan mengurangi ketergantungan dengan negara asing. Peningkatan investasi. Dengan adanya peningkatan bangunan, akan ada peningkatan pendapatan di suatu daerah. Potensi daerah. Dengan adanya pembangunan, maka meningkat juga pembangunan mengenai potensi daerah mereka sendiri. Mengurangi ketergantungan dengan negara asing, yaitu memiliki sektor industri yang lebih melimpah, sehingga tidak lagi bergantung dengan barang-barang impor dan memenuhi kehidupan masyarakat. Dampak negatif. Tidak hanya dampak positif, namun pembangunan berkelanjutan ini juga memberikan dampak negatif. Deforestation atau pembangunan hutan yang disebabkan oleh pembangunan pemukiman, perluasan lahan pertanian, penggunaan bahan bakar kayu, pengembalakan, dan penebangan liar yang tidak terkendali, penebangan terbuka. Penyelenggaraan bahan disebabkan oleh proses alamiah kegiatan pertanian yang terus-menerus, jumlah hewan ternak yang meningkat, menggunakan teknologi irigasi modern, dan juga vegetasi berkurang. Pencemaran disebabkan oleh sampah, pupuk kimia, pembakaran bahan bakar fosil, dan juga berbagai limbah yang mencemari tanah, air, dan juga udara. Untuk lebih detailnya, pemanasan global, untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di internet. Pemanasan global atau global warming yang disebabkan oleh efek rumah kaca yang menyebabkan panas yang terjaga di bumi, menyebabkan temperatur bumi semakin meningkat dan menyebabkan melelehnya es di kutub. Untuk lebih jelasnya, kita cari di internet bersama. Baiklah, pada pagi hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Dan mari kita sama-sama belajar untuk mencari kesalahan dan kebenaran. Baiklah, saya di sini Michael. Telah selesai dan terima kasih.